Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami fil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmati sehatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zati wa dzurriyyatihi wa ali bidika mana khususan khasatan ila muslim ada kitab mafati fikih sama abdul jabbar wa jami talamidi wa masyikhna wa ma'alif kitab alati ta'alamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih Juz Rabi', yang mana untuk hari ini masih meneruskan pembahasan tentang bab sholat. Waktunya yaitu membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Liqalihi karena dawe yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati, rupane dawuh innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu angin pestine utahe sae pira-pira amal. Innamal a'malu angin pestine utahe sae pira-pira amal iku binniyati den gantungake kelawan pira-pira niat. Iku binniyati den gantungake kelawan pira-pira niat. Wa istaratu lan den syaratake. Apa muqaranatuha oleh barengi niat. Barengi li ai juz'in maring endi-endine juz. Min ajza'i takbiratul ikhrami kang tetep saking pira-pira juz'e takbiratul ihram. Min ajza'i takbiratul ikhrami kang tetep saking pira-pira juz'e takbiratul ihram. Jadi membahas tentang rukun-rukunnya salat. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya rukunnya salat yang nomor 1 yaitu niat. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya niat itu adalah tempatnya di hati. Nah, adapun melafalkan niat di dalam lisan kita itu hukumnya sunnah. Nah, tujuannya melafalkan niat dengan lisan adalah untuk membantu hati supaya bisa melintaskan niatan sholat tersebut. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya niat sholat itu yang wajib dilintaskan di dalam hati. Kalau memang sholatnya itu adalah sholat wajib, semisal sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka yang wajib dilintaskan niatan tersebut adalah 3. Pertama yaitu qasdu dengan cara kita melintaskan kata-kata usolli atau aku sholat. Nah, yang kedua harus melintaskan yaitu
fardiyah, melintaskan kata-kata fardiyah. Semisal yaitu faradul, kata-kata faradul atau fardu. Nah, yang ketiga yaitu melintaskan takyin sholat yang ia lakukan. Semisal kalau yang dilakukan adalah sholat zuhur, ya berarti melintaskan kata-kata zuhur. Jadi intinya kalau memang yang dilakukan itu adalah sholat fardu, kewajiban niat yang dilintaskan di dalam hati itu ada 3, yaitu pertama qasdu, takyin, dan menyebutkan kefarduan sholat yang dia lakukan. Semisal contoh yang komplit, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri dan lain sebagainya. Jadi 3 itu yang wajib dilintaskan di dalam hati. Adapun melintaskan kata-kata rakaataini atau mungkin melintaskan mustaqim yaqiblati, ini hukumnya sunnah. Nah, itu kalau memang sholat fardu. Namun kalau sholat yang ia lakukan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama yaitu sholat sunnah yang ditentukan waktunya dan ada sebab, dan karena ada sebab. Dan yang kedua yaitu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak karena ada sebab. Nah, semisal sholat sunnah yang ditentukan waktunya, setianya sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau qobliyah isya, ba'diyah isya, itu termasuk salat-salat yang ditentukan waktunya. Atau mungkin salat duha, salat duha, salat taraweh, itu salat-salat yang ditentukan waktunya. Nah, contoh salat sunnah karena sebab semisal yaitu salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, salat sunnah tahiyatul masjid ini disunahkan ketika seseorang itu masuk di dalam masjid. Maka karena masuk di dalam masjid, dia disunahkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Ini berarti apa? Salat tahiyatul masjid merupakan salat sunnah dikarenakan ada sebab, yaitu karena masuk masjid. Nah, bagi salat sunnah yang ditentukan waktunya dan juga karena ada sebab, ini di dalam masalah niat kewajibannya 2, yaitu pertama qasdu, yaitu melintaskan kata-kata aku sholat atau usolli. Dan yang kedua yaitu mentakyin, menentukan sholat apa yang ia lakukan. Semisal duha ya usolli duha. Nah, adapun menyebutkan kesunahnya tidak wajib. Jadi usolli duha itu sudah cukup. Adapun menyebutkan kesunahan itu tidak wajib, tidak menjadi syarat sah niat tersebut. Ini kalau memang sunnah tersebut ada salat sunnah yang ditentukan waktunya dan karena ada sebab. Nah, kalau memang salat sunnah itu kategori salat sunnah mutlak, misalnya itu salat sunnah yang tidak ditentukan waktunya dan juga tidak dikarenakan ada sebab, maka salat sunnah mutlak di dalam masalah hal niat ini yang wajib dilintaskan di dalam hati yaitu hanya qasdu saja. Semisal di waktu yang kita mempunyai kesempatan kita menjalankan salat sunnah. Ini salat sunnahnya berarti salat sunnah mutlak yang tidak dibatasi waktu dan juga tidak karena ada sebab. Maka di situ hanya cukup melintaskan kata-kata aku sholat atau bahasa Arabnya usolli, itu sudah cukup. Nah, rukun sholat yang berupa niat ini
ini adalah berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa apa? Innamal a'malu biniyati. Jadi sesungguhnya keabsahan beberapa amal itu tergantung pada niat-niatnya. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik pada riwayat Muhammad bin Hasan, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Umar. Nah, disyaratkan di dalam masalah hal niat tadi itu wa yustaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajza'i takbiratul ihram. Disyaratkan di dalam masalah niat itu harus dibersamakan. Nah, harus dibersamakan dengan takbiratul ihram. Jadi disyaratkan menyatakan niat pada bagian manapun dari takbiratul ihram itu. Jadi harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat tersebut. Mulutnya atau lisannya melafazkan Allahu Akbar, hatinya melintaskan niatan salat tadi. Nah, sekarang Asani taikang kaping pindho. Asani taikang kaping pindho iku al-qiyamu ngadeg. Iku al-qiyamu ngadeg. Fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu. Fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu lil qadiri kedhe wong kang kuwasa. Lil qadiri kedhe wong kang kuwasa alaihi ing atase qiyam. Alaihi ing atase qiyam liqali karena dawe Allah. Liqali karena di Allah taala hale moho luhur sapa Allah. Taala hale moho luhur sapa Allah. Rupane dawe Allah wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lan padha jumenenga sapa sira kabeh. Wa qumu lan padha jumenenga sapa sira kabeh lillahi karena Allah. Lillahi karena Allah qanitina hale pira-pira kang manut-manut kabeh. Qanitina hale pira-pira kang manut-manut kabeh. Waqalihi lan dawe yang Nabi Muhammad SAW. Waqali lan dawe yang Nabi Muhammad SAW rupane dawa sholli qaiman fa lam tastati fa qaidan. Fa'ilam tastati fa'ala jambin fa'ilam tastati mustaqiyan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sholli salata sira qaiman ali wong kang ngadeg. Qaiman ali wong kang ngadeg fa'ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira. Fa'ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira ya faqaidan mongko ale wong kang lungguh. Faqaidan mongko ale wong kang lungguh ya fa'ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira. Fa'ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira ya fa'ala jambin mongko ing atase lambung utawa turu miring ya. Fa'ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira ya famustalkan mongko ale wong kang turu mlumah. La yukallifu ora merdi-merdi. La yukallifu ora merdi-merdi sapa Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha kejaba sak kuwate nafsan. Illa wus'aha kejaba sak kuwate nafsan. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 2 ya. Rukun salat yang nomor 2 yaitu berdiri di dalam melakukan salat fardu bagi orang yang mampu untuk melakukan berdiri. Jadi di dalam salat fardu bagi orang yang mampu berdiri ini harus melakukan salat fardu tersebut dalam keadaan berdiri. Nah, perbedaannya dengan salat sunnah. Maka di dalam hal salat sunnah ini masalah berdiri tidak menjadi rukun. Makanya di dalam hal salat sunnah ini boleh kamu lakukan dengan cara berdiri,
boleh juga kamu lakukan dengan cara duduk. Walau toh kamu itu mampu untuk berdiri. Cuma di dalam hal berdiri ini di dalam salat sunnah, kalau memang salat sunnah itu kamu lakukan dengan cara berdiri, maka kamu mendapatkan pahala 100%. Tapi kalau kamu lakukan dengan cara duduk, padahal kamu mampu untuk melakukan berdiri, maka pahalanya adalah 50%-nya. Nah, rukun sholat yang berupa harus dilakukan dengan cara berdiri di dalam melakukan sholat fardu tadi bagi orang yang mampu ini tadi berlandaskan dengan firman-Nya Allah yang berupa yaitu waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dalam kondisi khusyuk. Yang mana ayat tersebut merupakan ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 238. Nah, ayat yang berupa waqumu lillahi qanitin itu diturunkan ketika orang-orang itu berbicara di saat mereka itu melakukan sholat pada masa Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Nah, arti dari ayat tersebut yaitu apa? Kita itu diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara ketika sedang melakukan sholat, kecuali yaitu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di dalam sholat itu diperbolehkan bicara, tapi hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sholat itu adalah merupakan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ tidak boleh kita itu berkata-kata selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misal dengan teman kita ataupun mungkin dengan saudara-saudara kita. Jadi di dalam masalah sholat itu tidak boleh kita itu berbicara selain kepada Allah. Jadi harus diam. Maksudnya diam apa? Diam dari berbicara dengan selain Allah. Nah, dan juga tentang rukun sholat yang berupa harus dilakukan dengan berdiri ketika melakukan sholat fardu bagi orang yang mampu, selain berlandaskan dengan firman-Nya Allah waqumu lillahi qanitin, juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu sholatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu dengan sholat cara berdiri, maka sholat dengan cara duduk. Maka kalau tidak mampu melakukan sholat dengan cara duduk, maka sholat dengan tidur miring, yaitu berteman dengan anggota kanan. Maka kalau tidak mampu sholat dengan cara tidur miring, maka sholatnya dengan cara yaitu tidur terlentang. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak menuntut seseorang di atas kemampuannya. Nah, yang mana hadis yang berupa sholli qaiman fa'ilam tastati fa qaidan fa'ilam tastati fa'ala jambin fa'ilam tastati fa mustaqian la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, itu merupakan hadis yang menceritakan tentang Imran bin Husain yang sedang terkena penyakit amben atau bawasir. Nah, sekarang seterusnya rukun salat yang nomor 3. Asalisu takang kaping 3. Asalisu takang kaping 3 iku takbiratul ikrami. Takbiratul ikram. Iku takbiratul ikrami, takbiratul ikram. Bisoten kelawan swara. Bisoten kelawan swara yasma'u kang krungu sapa musolli ing saut. Yasma'u kang krungu sapa musolli ing saut. Liqalihi krana dawe Allah. Liqalihi krana dawe Allah.
rupane dawuh wa rabbaka fakabir. Wa rabbaka lan ing pangeran sira. Wa rabbaka lan ing pangeran sira. Fakabir mongko takbir sapa sira. Fakabir mongko takbir sapa sira. Wa qali lan dawuh ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh miftahul sholati at-tahuru wa tahrimu at-takbiru wa tahlilu ataslimu. Miftahul sholati utai kuncine salat. Miftahul sholati utai kuncine salat iku at-tahuru sesuci. Iku at-tahuru sesuci. Iku at-tahuru sesuci. Wa tahrimuha utawi takbiratul ikrami salat. Wa tahrimuha utawi takbiratul ikrami salat iku at-takbiru takbir. Iku at-takbiru takbir. Wa tahliluha utai ucule salat. Wa tahliluha utai ucule salat iku ataslimu salam. Iku ataslimu salam. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 3. Rukun salat yang nomor 3 yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan suara yang terdengar olehnya, yaitu membaca takbiratul ihram yang suaranya ukurannya yaitu bisa didengar oleh dirinya sendiri, oleh orang yang mengucapkan takbiratul ihram tadi. Nah, rukun salat yang berupa takbiratul ihram ini berlandaskan dengan firman-Nya Allah yang berupa wa rabbaka fakabir. Dan hanya pada Tuhanmu maka bertakbirlah. Yang mana ayat tersebut ada tertuang di dalam surat Al-Mudaththir ayat 3. 3 ayat pertama di surat Al-Mudaththir itu diturunkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yaitu berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda. Sabdanya Nabi Muhammad SAW artinya, ketika aku itu berada di Gua Hira selama 1 bulan dan aku itu merasa lelah, cukup aku turun dan beristirahat di suatu lembah. Lalu ada suara memanggilku, namun aku itu tidak bisa melihat seseorang pun. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu mendengar suara tapi tidak ada orang dilihatnya. Nah, aku lihat arah kanan, akhirnya aku melihat ke arah kanan, melihat ke arah kiri, ke depan dan belakang. Aku tak menemukan seorang pun. Lalu aku mengangkat kepalaku ke langit. Nah, tiba-tiba aku itu melihat malaikat yang mendatangiku di Gua Hira dan menampakkan dirinya. Lalu aku kembali ke rumah dan mengatakan, selimutilah aku. Kemudian turunlah 3 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Nah, selain berlandaskan dengan warabbaka fakabir, ayat warabbaka fakabir tadi, rukun salat yang berupa takbiratul ihram itu juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Artinya pembuka salat yaitu bersuci, maksudnya wudu. Nah, yang mengharamkannya yaitu apa? Takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya yaitu salam. Yang mana hadis yang berupa miftahus sholati tahuru wa tahrima at-takbiru wa tahlila at-taslim itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Saibah, Imam Ahmad,
terus Abdul Razak, Abu Daud, terus Imam At-Tirmidzi, terus Ibnu Majah, Ibnu Majari, dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ali. Nah, sekarang seterusnya yaitu rukun salat yang nomor 4. Arabi'u tai kang kaping 4. Arabi'u tai kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Wal basmalatu utai lafat basmalah. Wal basmalatu utai lafat basmalah. Wal basmalatu utai lafat basmalah iku ayatun ayat. Iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Likoli krana dawe Kanjeng Nabi. Likoli krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la sholata ora ana salat iku sah. La sholata ora ana salat iku sah. Liman kedhi wong lam yakra kang ora maca sapa man. Lam yakra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitabi kelawan bi Fatihah kitabi kelawan maca Fatihah. Bi Fatihah kitabi kelawan maca Fatihah Al-Qur'an ngaten. Bi Fatihatil kitabi kelawan maca Fatihah Al-Qur'an. Wa qalihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tum ing dalem arikalane maca sapa sira kabeh. Idza qara'tum ing dalem arikalane maca sapa sira kabeh alhamdulillah ing lafat alhamdulillah maksudnya niku Al-Fatihah. Jadi ketika kamu sekalian membaca Fatihah ya faqra'u mongko maca sapa sira kabeh. Faqra'u mongko maca sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang mawa welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang asih ing dalem akhirat bloko. Nah innaha temen setune alhamdulillah utawa Fatihah iku umul Qur'ani pokoke Al-Qur'an. Iku umul Qur'ani pokoke Al-Qur'an wa umul kitabi lan pokoke Al-Qur'an. Wa umul kitabi lan pokoke Al-Qur'an. Wa sab'u mafani. Wa sab'u lan 7 ayat. Wa sab'u lan 7 ayat al-mafani kang den bulan baleni wacane ing dalem salat. Al-mafani kang den bulan baleni wacane ing dalem salat. Bismillahirrahmanirrahim utai lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha salah sijine pira-pira ayate Fatihah. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 4. Rukun salat yang nomor 4 yaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Jadi di dalam masalah salat itu harus membaca Fatihah. Kalau sampai tidak membaca Fatihah, maka salatnya tidak dianggap sah. Karena apa? Tidak memenuhi rukun-rukunnya salat. Nah, perlu sampeyan ketahui bahasanya lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, rukun salat yang berupa membaca Fatihah itu berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan
Nabi Muhammad SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidaklah, tiada salat itu sah. Artinya dari sabdanya Nabi Muhammad SAW adalah tiada salat itu sah bagi seseorang yang tidak membaca pembuka Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah. Nah, arti diterima dalam hadis tersebut itu yaitu apa? Mendapatkan pahala pada sebuah pekerjaan yang sah. Nah, sedangkan arti sah pada sebuah pekerjaan yaitu apa? Pekerjaan tersebut itu dikerjakan sesuai dengan perintah. Nah, selain berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa la sholata liman lam yaqra' bi Fatihah kitab, masalah rukun sholat yang berupa harus membaca Fatihah ketika sholat, itu juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Qur'an wa umul kitab wal sab'u mathani. Jadi sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan rukunnya salat membaca Fatihah, pertama yaitu berlandaskan dengan hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab, yang mana hadis tersebut itu adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ad-Darimi, Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Daruqutni dari Ubaidah bin Samit, yang mana Ubaidah bin Samit itu adalah Abu Walid Ubadah bin Samit bin Qais al-Khazraj al-Ansari al-Sulami, yang mana beliau menjadi pemimpin sahabat Ansar. Beliau itu mengikuti beberapa perang, termasuk yaitu perang Badar. Beliau itu diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi qadhi dan pengajar di tanah Syam, dan beliau bertempat tinggal di Himsa. Kemudian beliau berpindah ke tanah Palestina dan meninggal dunia di tanah Romlah pada tahun 34 Hijriah dengan umur yaitu 72 tahun. Dan selain berlandaskan dengan hadis tersebut tentang rukun salat yang membaca Fatihah, itu juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, yaitu idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Inna umul Qur'an wa umul kitab wa sabul mathani. Wa bismillahirrahmanirrahim idza ayatiha. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, apabila kamu semua itu membaca surah Alhamdulillah, maksudnya Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesungguhnya surat Alhamdulillah atau Al-Fatihah itu termasuk Ummul Quran, Ummul Kitab, dan termasuk Ashabul Mathani. Nah, sedangkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari beberapa ayatnya surah Al-Fatihah, yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Nah, sekarang seterusnya al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ruku.
iku ruku wa tumakninatu lan anteng. Wa tumakninatu lan anteng. Fihi ing dalem ruku. Fihi ing dalem ruku. Likoli karena dewi Nabi Muhammad SAW rupane dewi irka hatta tadak ma'inna rokian. Irka ruku'an sapa sira. Irka ruku'an sapa sira hatta tadak ma'inna sanggo anteng sira. Hatta tadak ma'inna sanggo anteng sira. Rokian hale wong kang ruku. Rokian hale wong kang ruku. Nah, rukun salat yang nomor 5 yaitu ruku. Jadi di dalam salat itu harus ada rukuknya. Setiap satu rakaat rukuknya satu kali. Dan di dalam rukuk ini juga harus ada tumakninahnya. Ada tumakninahnya, yaitu diam sebentar setelah gerak. Tumakninah itu adalah diam sebentar setelah gerak. Yang mana rukun salat yang berupa rukuk dan tumakninah ini berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa irka hatta tadama'na rokian. Rukuklah sehingga engkau tumakninah dalam rukuk. Nah, asadisu utai kang kaping 6 iku al-i'tidalu i'tidal. Iku al-i'tidalu i'tidal wa tumakninatu lan anteng. Wa tumakninatu lan anteng fihi ing dalem i'tidal. Fihi ing dalem i'tidal. Likoli karena dawe yang Nabi Muhammad SAW rupane dawu irfa hatta ta'tadila qaiman. Irfa tangyo sapa sira. Irfa tangyo sapa sira hatta ta'tadila sanggo itidal sapa sira. Hatta ta'tadila sanggo itidal sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 6 yaitu itidal. Itidal itu ada apa? Berdiri dari ruku. Dan juga di dalam i'tidal itu harus ada tumakninahnya. Harus ada diam sebentar setelah gerak. Nah, ini yang berupa rukun salat harus i'tidal dan juga harus disertai tumakninah. Ini berdasarkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa yaitu irfa hatta ta'tadila qaiman. Jadi bangkitlah sehingga i'tidal dalam berdiri. Asabiu ta kang kaping 7. Asabiu ta kang kaping 7 iku sujud. Iku sujud maratane kelawan rong ambalan. Maratane kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Manato makninati ing dalam sartane anteng utawa tumakninah. Manato makninati ing dalam sartane tumakninah utawa anteng. Likoli karena dewi kanjeng Nabi Muhammad SAW rupane dawu ujud hatta tadak ma'inna sajidan. Sujud sapa sira. Wujud sujud sapa sira hatta tadak ma'inna sehingga anteng sapa sira. Hatta tadak ma'inna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud. Sajidan hale wong kang sujud. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 7. Rukun salat yang nomor 7 yaitu sujud 2 kali di dalam setiap satu rakaat. Bersertaan tumakninah. Jadi di dalam sujud ini harus ada tumakninahnya. Kenapa? Karena tumakninah di dalam sujud ini juga termasuk rukun. Nah, rukun sholat yang berupa sujud 2 kali dalam setiap satu rakaat
yang disertai dengan tumak ninah ini berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa usjud hatta tadma'inna sajidan. Jadi sujudlah engkau sehingga tumak ninah dalam sujud. Nah, sekarang afaminu utai kang kaping 8. Afaminu utai kang kaping 8. Afaminu utai kang kaping 8 iku aljulusu lungguh. Iku aljulusu lungguh bena sajadateni ing dalam antarane sujud loro. Bena sajadateni ing dalam antarane sujud loro. Likolihi krana dawe Nabi Muhammad SAW rupane dawuh irfa hatta tadma'inna jalisan. Irfa tangya sapa sira. Irfa tangya sapa sira hatta tadma'inna saengga anteng sapa sira. Hatta tadma'inna saengga anteng sapa sira. Jalisan hale wong kang lungguh. Jalisan hale wong kang lungguh. Rukun salat yang nomor 8 yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun. Jadi kalau ada orang kok melakukan salat di dalam salatnya itu juga dia melakukan sujud 2 kali dalam satu rakaat itu dia juga melakukan sujud 2 kali. Namun tidak ada duduk di antara dua sujudnya, maka sholatnya tidak dianggap sah. Kenapa? Karena duduk di antara dua sujud itu merupakan rukun sholat. Nah, rukun sholat yang berupa duduk di antara dua sujud ini landasannya adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa irfa hatta tadma'inna jalisan. Bangkitlah engkau sehingga tumak ninah dalam duduk. Nah, sekarang yang ke-9 ya, atasi utai kang kaping 9. Atasi utai kang kaping 9 iku ajulusu lungguh. Iku ajulusu lungguh litasawuti krana tasawut. Litasawuti krana tasawut al-akhiri kang akhir. Al-akhiri kang akhir wa tasawudulan maca tasawud. Watasadulan maca tasawuf fi ing dalam julus. Fi ing dalam julus wasolatulan maca salawat. Wasolatulan maca salawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita saudi ing dalam tahiyat. Kita saudi ing dalam tahiyat utawa ing dalam tasawuf al akhiri kang akhir. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 9 yaitu duduk untuk tasawuf akhir, terus membaca tasawuf dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tasawuf akhir. Nah, al-asiru ta kang kaping 10. Al-asiru ta kang kaping 10 iku at-taslimatu maca salam utawa uluk salam ya. Al-ula kang kawitan atau kang pertama. Iku at-taslimatu maca salam utawa uluk salam al-ula kang kawitan atau kang pertama. Jadi rukun salat yang nomor 10 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Nah, adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Nah, jadi berhubung salam yang kedua itu sunnah, maka kalau ingin melakukan salam yang kedua disarankan harus masih dalam keadaan suci. Maka jika ada orang yang sholat terus melakukan salam yang pertama, setelah melakukan salam yang pertama dia kok batal, mungkin buang angin,
maka dia sudah tidak disunahkan untuk melakukan salam yang kedua. Jadi intinya kalau ingin melakukan salam yang kedua harus dalam keadaan masih suci. Seperti itu. Ya, sekarang setelah membahas tentang rukun salat selesai, kita selanjutnya membahas tentang adzan dan iqamah ya. Al-adzanu utawi adzan. Al-adzanu utawi adzan. Al-adzanu utawi adzan wal iqamatu lan iqamah. Wal iqamatu lan iqamah iku sunatun sunah muakkad. Iku sunatun sunah muakkad. Bisafari ing dalam lelungan. Bisafari ing dalam lelungan wala hadiri lan ana omah. Wal hadiri lan ana omah li sholawati krana salat la sholawati krana salat al maktubati kang den pedhoake al maktubati kang den pedhoake likoli krana dawe Allah likoli krana dawe Allah taala halimul sapa Allah rupane dawuh idza nudiya lis sholati dawuh idza nudiya lis sholati idza nudiya indem arekalane den undang idza nudiya indem arekalane den undang apa lis sholati salat apa lis sholati salat. Jadi perlu sampean ketahui bahwasanya hukum melakukan adzan dan juga melakukan iqamah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Bagi siapa? Bagi orang yang di dalam bepergian dan juga orang yang berada di rumah untuk melakukan sholat wajib, untuk melakukan sholat fardu. Jadi bagi orang yang di dalam perjalanan atau musafir ini ketika dia itu hendak melakukan sholat wajib semisal zuhur, asar atau maghrib ataupun subuh ataupun isya, maka bagi orang yang melakukan bepergian jauh ini ketika hendak melakukan sholat wajib tadi tetap disunahkan untuk melakukan adzan. Tetap disunahkan untuk melakukan adzan dan juga melakukan iqamah. Nah, begitu juga bagi orang yang tidak bepergian, orang yang berada di rumah, itu ketika mau melaksanakan sholat wajib, dia disunahkan untuk melakukan adzan terlebih dulu, dan nanti setelah adzan yaitu disunahkan untuk melakukan iqamah ketika sholat hendak dilaksanakan. Cuma itu nanti masalah adzan itu disunahkan untuk dikumandangkan dengan sekeras-kerasnya. Kalau memang adzannya itu berada di masjid ataupun mushola dan tepat waktunya. Maksudnya tepat waktunya, waktu salat sudah masuk langsung adzan, itu disunahkan untuk adzan dengan sekeras-kerasnya. Namun kalau adzannya itu tidak tepat waktu, semisal masuknya zuhur itu jam 11:30, terus kamu mau melakukan sholat itu jam 1, maka ketika kamu hendak melakukan kesunahan adzan, enggak usah adzan yang kamu lakukan itu kamu keraskan, semisal naikkan ke pengeras suara toa, itu enggak usah. Kenapa? Ini nanti akan membingungkan orang, orang. Nah, namun kalau untuk iqamah ini
anjurkan suaranya itu sekira didengar oleh orang-orang yang ikut jamaah di sholat jamaah tersebut. Jadi nggak usah keras-keras seperti hanya azan. Nah, kesunahan azan dan juga iqamah bagi yang ingin menjalankan sholat wajib ini berdasarkan dengan firman-Nya Allah yang berupa idza nudiya lis-shalah, ya. Idza nudiya lis-shalah, ketika diserukan untuk menunaikan ibadah sholat. Yang mana ayat idza nudiya lis-shalah ini termasuk ayat dari surah Al-Jumu'ah, yaitu ayat 9. Nah, artinya tadi kan idza nudiya lis-shalah apa? Ketika diserukan untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, seruan, arti dari seruan dalam ayat tadi yaitu adzan kedua dari adzan sholat Jum'ah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumah, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Nah, sedangkan seruan yang pertama yaitu adzan yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, yaitu ketika orang-orang itu semakin banyak, orang yang masuk Islam semakin banyak, seperti hanya penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Iyas dari Sa'ib bin Yazid. Beliau berkata seruan yang pertama pada hari sholat Jumat yaitu ketika imam itu duduk di atas mimbar, seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, terus masa Abu Bakar, masa Khalifah Umar. Nah, ketika masa Khalifah Utsman, orang-orang yang masuk Islam itu semakin banyak. Itu Khalifah Utsman menambahkan adzan sholat Jum'ah menjadi 2. Jadi ketika masa Nabi Muhammad SAW adzan sholat Jum'ah itu hanya satu kali. Namun ketika masa Khalifah Sayyidina Utsman, orang Islam kan bertambah banyak. Maka untuk mengantisipasi supaya orang-orang itu ingat pada bahwasanya hari itu adalah hari Jumat, yang mana dia harus melakukan sholat Jum'ah, makanya sebelum masuk waktu ini Sayyidina Utsman memerintahkan kepada pengikutnya untuk melakukan adzan sholat Jum'ah yang pertama yaitu akhirnya menjadi 2. Pada masa Khalifah Utsman adzan Jumat itu menjadi 2. Pertama yaitu sebelum masuknya waktu, dan kedua setelah masuknya waktu sholat Jum'ah. Nah, beliau menambahkan adzan itu di atas zuhur. Jadi adzan yang pertama yang sebelum masuk waktu itu dilakukan di atas zuhur, yaitu di tempat tertinggi di Madinah yang dekat dengan masjid. Seperti itu. Nah, selain masalah hukum adzan dan iqamat bagi orang yang mendaki salat maktubah, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, itu berlandaskan dengan ayat idza nudiya lis-shalah, juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Wa qalilan dawuhnya Nabi Muhammad SAW, rupane dawuh idza hadarat indam nalikane wis teka. Idza hadarat nim nalikane wis teka apa salatu waktune salat, ya fal yu'adzin mongko becik adzano sapa sira. Fal yu'adzin mongko becik adzano lakum kedue sira kabeh sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Walayasikulan ora sah apa adzan ila ba'da dukhul waqti, angin
sah ing dalem sawise manjinge wektu salat. Ila fi subhi angin ing dalem salat subuh. Ila fi subhi angin ing dalem salat subuh. Fa'inalahu mongko temen setune iku kedue salat subuh adzanaini utai adzan loro ahaduma utai salah sijine adzanaini iku minis filailis awet saking separone wengi wa tsanihima lan kang kaping pindhone adzanaini ba'datul fajri ndem sawise mutune fajar sodik. Nah, sekarang sabdanya Nabi Muhammad SAW tentang kesunahnya melakukan adzan dan iqamah bagi yang mengendaki melakukan salat 5 waktu tadi, yaitu berupa idza hadaratis salatu fala ya'tin lakum atukum wala yasu ila ba'da kulli waqti alla fi subhi fa inna lahu adzanaini ahaduma min nisfil laili wa thanima ba'da tulil fajri. Jadi sabdanya Nabi Muhammad SAW artinya apabila telah tiba waktu sholat maka adalah salah satu kamu itu menyeru adzan. Jadi idza hadaratis sholatu falyatin lakum ahadukum. Ya, yang mana hadis tersebut adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dari Malik bin Al-Huwairis. Dari Malik bin Al-Huwairis. Beliau yaitu Sulaiman Malik bin Huwairis. Alaisi ya. Dan beliau bertugas menjadi utusan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bersama Nabi Muhammad SAW selama 20 malam dan tinggal di tanah Basrah. Beliau itu meninggal pada tahun 94 Hijriah, yaitu di tanah Basrah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan apabila telah tiba waktu sholat maka hendaklah salah satu kalian itu menyeru adzan. Nah, adzan itu tidak dihukumi sah. Adzan itu tidak sah melainkan telah masuk waktu sholat. Jadi adzan itu harus dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Kalau waktu sholat itu belum masuk kok adzan, maka adzannya tidak dianggap sah. Nah, kecuali dalam sholat subuh. Kenapa? Karena sesungguhnya untuk sholat subuh itu memiliki 2 adzan. Yang pertama yaitu sejak masuk setengah malam, mungkin jam 12, jam 1, jam 2 atau jam 3. Intinya sebelum fajar shadiq muncul. Itu disunahkan untuk adzan subuh yang pertama. Dan yang kedua yaitu adzan yang dikumandangkan setelah terbitnya fajar, setelah masuknya waktu sholat subuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.